Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat. Saya Nur Alam, tuan rumah podcast Semaka Duta SMK Negeri 2 Surakarta. 9 bulan pandemi masih ada, 9 bulan guru bercerita, 9 bulan pula murid mengurai duta. Kapan pandemi ini akan berakhir? Buat virus jadi terusir, sehingga belajar kembali hadir. Belajar tatap muka idealnya mengajar teori dan kerja nyata, keterampilan diasah raga. Di masa pandemi, seorang guru menjadi aktor yang piawai berperan, mengatasi segala kendala dan problema. Di masa pandemi, seorang guru menjadi seorang sutradara, penulis alur cerita, merangkai episode-episode pembelajaran untuk meraih cita. Di masa pandemi, seorang guru harus mampu menjadi dirijen, memimpin orkestrasi skenario belajar jarak jauh berbasis data. Di masa pandemi, seorang guru harus menjadi operator handal, mengulik media, menggocek gadget, dan tampil di depan kamera. Demi satu asa, buat berkah semuanya. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, berjumpa dengan saya Nur Alam, tuan rumah podcast Semaka Duta. Di kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat tema pengalaman guru di masa pandemi. Namun kurang berimbang kiranya apabila kita mengangkat tema ini hanya guru saja yang kita jadikan narasumber, maka kita juga mengundang siswa-siswa kita SMK Negeri 2 Surakarta untuk berbagi bersama kita. Telah hadir di ruangan ini, saya perkenalkan satu persatu. Ini teman ngobrol kita. Yang pertama ini saya mengundangnya Mas Guru. Mas Guru Ali Ahmad Disoleh, sarjana pendidikan. Beliau itu guru produktif teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Salam sehat Pak Ali, sehat terus ya Pak Ali. Alhamdulillah. Meski pandemi menghampiri kita gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak. Iya, Sehat. alhamdulillah. Yang kedua, ini Mas Adiasa Resi Pangestu. Ini juga siswa jurusan teknik fabrikasi logam. Sehat Mas Adiasa? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Ini Mas Adiasa ini adalah semifinalis Astra Honda Motor Best Student 2020 yang kemarin sampai Jawa Tengah gitu. Iya Pak. Ya. Kemudian yang ketiga ini Mbak Diva. Nah, panggilannya Mbak Diva, nama lengkapnya Diva Nasru Adelia, ya. Ini siswa jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Selama pandemi ini ngulik-ngulik kendaraan roda 4 dibantu ayahnya. Gitu ya Mbak Diva ya. Benar. Sehat-sehat Mbak Diva. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Pada podcast kali ini kita akan bercerita banyak, mengkaji atau ngobrol dengan para narasumber yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama saya sampaikan ke Pak Ali dulu, bagaimana pengalamannya selama pandemi, pembelajarannya itu berjalan, bisa diceritakan Pak Ali. Ya. Jadi mulai Maret ya, kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Sehingga mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan. Ya alhamdulillah, tetapi sebelumnya kita sudah biasa menggunakan beberapa metode pembelajaran secara online, baik itu menggunakan YouTube, Google Classroom, dan yang terakhir di masa pandemi ini sekolah sudah memfasilitasi dengan menggunakan sistem LMS, Learning Management System, berbasis model e-learning untuk pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 2 Surakarta. Tapi itu tuh ada tantangannya dong kalau kemudian pembelajaran itu berbasis virtual gitu ya, tidak tatap muka. Semakin menarik. Kita sering-sering sekarang itu, kalau dulu tiap pagi berangkat ketemu anak-anak, ketemu siswa belajar, sore pulang. Sekarang yang pertama ketemu apa? Laptop. Bisa jadi satu hari kita pegang laptop terus itu. Efeknya ke kuota dan pulsa gitu. Wah, betul. Itu salah satunya. Salah satu ibaratnya. Kalau Mas Adiasa ini selama pandemi kemarin, apa yang dilakukan Mas di masa pandemi kemarin waktu proses pembelajarannya? Ya Pak, di masa pandemi ini saya tuh melakukan
berbagai tugas dari pihak sekolah memberikan tugas. Iya. Saya lakukan dengan rutin, tapi ada berbagai hambatan yang saya lakukan. Iya. Mulai kegiatan itu mulai dari kegiatan belajar, dari tugas-tugas guru, serta membantu orang tua Iya. tentunya. Menjemukan nggak kalau dikasih tugas itu? Tidak. Tidak ya, Iya, tidak. seperti semangat ya. Kemarin semifinalis juga ada dokumentasi yang mungkin di tengah kita. Ah ini lomba virtualnya ini ya. Ya Pak, itu lomba bisa menjadi runner up AHM Best Student 2020 tingkat Jawa Tengah. Berapa Dan peserta ini? itu di tingkat regional kita masuk grup Jawa 2, Oh iya. 8 peserta. Ya, luar biasa. Oke. Ini di masa pandemi ini siswa kita juga masih berprestasi. Jadi tidak ada halangan sebenarnya untuk ketika pandemi itu ada di tengah-tengah kita, itu kita menghilangkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, ini Mbak Diva ini, waktu di rumah ngulik-ngulik kendaraan roda 4 gitu ya. Iya, sering Membantu membantu ayah. ayah. Iya. Angkat Ini mobil. dokumentasinya juga ada ya. Nah, ini mobil apa Mbak Diva? Itu KIA Sportage, Pak. Wah, tahun berapa ini? Tahun 90. Sudah bisa ya? Iya, itu bersihin komponen-komponen pakai kompresor. Iya, sebelumnya coba gambarnya. Nah ini mobil Ini lah. Toyota Land Cruiser Wah, VX. juga ini. Lagi satu lagi. Ini malam-malam sampai malam-malam. Iya, ini lembur, Pak. Oh, lembur. Bersihin selang radiator Sampai sama jam? masang kipas. Sampai jam. 11 setengah 12. Waduh, luar biasa ya. Jadi meski pandemi tetap ada Iya. aktivitas tanpa lelah untuk menghasilkan suatu karya nyata. Nah, Mbak Diva ini sebenarnya baru kelas 11 ya. Jadi kalau secara keterampilan praktek itu belum mendapatkan ilmu yang maksimal, tapi tanpa halangan yang kuat yang luar biasa, Mbak Diva ini melakukan aktivitas praktek, menguji, mengasah keterampilannya. Untungnya ada orang tua ya yang kemudian bisa membackup itu. Kira-kira sudah sudah banyak keterampilan yang dimiliki untuk keterampilan otomotif gitu ya Mbak Diva ya. Iya. Oke. alhamdulillah. Saya kembali ke Pak Mas Ali nih. Mas Ali, Mas Guru ya. Mas Guru. Jadi ada nggak kesan kemudian di masyarakat itu selama pandemi guru sampai naik tinggal ngasih tugas selesai, kayaknya enak banget begitu loh dipandang orang. Apakah ya seperti itu? Apakah dia tidak mempersiapkan dulu? Apa dapurnya perlu disiapkan kayak orang masak begitu ya? Baru kemudian disajikan untuk menyajikan menu yang enak begitu. Ya itu mungkin sekilas beberapa pandangan masyarakat ketika memang di masa pandemi rata-rata kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dari rumah, sehingga seolah-olah itu guru kan kerjaan cuma di rumah. Iya. Jadi ketika di rumah, di dalam rumah jelas masyarakat nggak tahu kegiatannya apa, padahal di sana kerjaannya ya mengajar, mengadakan vikon, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Dan bisa jadi itu memakan waktu yang cukup lama dibandingkan ketika pembelajaran langsung secara tatap muka. Iya. Begitu. Jadi kalau kita masyarakat berpandangan bahwa guru itu memakan gaji buta, ya selaku kita sebagai guru itu kurang pas. Iya. Gitu. Oke. Tapi mungkin ada hal yang kurang dari pelaksanaan PJJ pembelajaran jarak jauh atau sekolah virtual yang kemarin. Kiat apa yang sebaiknya itu dilakukan oleh guru supaya kemudian kegiatan itu bisa maksimal dalam masa pandemi ini? Ya, jadi kita melihat yang pertama kita melihat latar belakang siswa-siswa kita. Jadi beberapa pengalaman di bulan pertama ada siswa-siswa yang mengalami hambatan, apalagi perangkat. Ya ternyata kan untuk melaksanakan kegiatan ini butuh spesifikasi perangkat pertama Android yang lumayan. Kemudian di sana juga kuota. Ini menjadi hambatan. Kalau kesah dari orang tua, luar biasa. Ternyata anaknya di rumah tetapi juga boros. Jajannya jajan kuota. Gitu. Nah, biasanya kita mengantisipasi, kita menyesuaikan. Kita menawarkan kepada anak-anak media yang paling cocok itu apa. Tetap ada solusi ya. Kita tawarkan solusi.
begitu. Sehingga pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online atau daring, ya insya Allah bisa efektif dan memberikan manfaat untuk semuanya. Semuanya seperti itu. Kemarin alhamdulillah kita dapat bantuan kuota dari Kemendikbud secara nasional, dan ini sedikit banyak membantu dari teman-teman siswa gitu ya. Sudah masuk kan kuotanya? Sudah bantuan. Tapi kalau sebenarnya untuk masalah kendala dalam PJJ itu Mbak Deva mengalami kendala apa? Kalau biasanya kendalanya kesulitan memahami materi yang diberikan Oh guru, Pak. iya, Ya, beda soalnya ya. kan kita dituntut memahami Hmm. dan mengerjakan tugas. Iya. Tapi kan belum tentu kita paham materinya itu. Aspek Ya. afektifnya yang Ya. ditekankan gitu ya, tapi psikomotornya mungkin kurang begitu. Eh, kalau SMK itu core-nya kan keterampilannya nggak? Betul. Ya, ini kalau pandemi ini kita nggak tahu ya, semoga segera berakhir kan begitu. Segera berakhir dan kemudian kita bisa tatap muka kembali. Kita juga berharap anak-anak itu bisa mengasah keterampilannya seperti itu idealnya. Kalau nanti ketika lulus SMK kok nggak bisa skala skill, ini kan jadi jadi bahan pertanyaan. Mungkin Pak Ali punya pandangan kira-kira bagaimana? Jadi di sini ini bisa menjadi gambaran sebagai solusi. Contoh tadi Mbak Deva, dengan adanya pandemi sehingga aktivitasnya dilakukan di rumah malah lebih aktif. Kenapa? Karena orang tua punya workshop. Di sana otomatis meskipun baru tingkat 11 bisa langsung terjun di lapangan praktek dengan kendaraan secara langsung. Kemudian tadi disampaikan juga untuk Mas Adiasa, ya meskipun di rumah ternyata bisa berkreasi, bisa berinovasi. Meskipun secara umum itu pun menjadi awalnya adalah dari tugas akhir sekolah ya Mas Adiasa ya. Iya Pak. Tugas akhir sekolah gitu. Kalau Mas Adiasa sendiri kira-kira tantangannya seperti apa kalau misalkan pembelajaran virtual itu masih berlangsung sampai nggak tahu ini kan sebenarnya ini sudah prakrin gitu ya? Iya Pak. Iya, mungkin bisa disampaikan kira-kira tantangannya sejauh apa untuk pembelajaran virtual ini kalau sampai hari ini seperti ini. Tantangan untuk pembelajaran di masa pandemi itu sangat banyak sekali dihadapi siswa. Tentu saya sebagai siswa sendiri itu banyak kendala dalam pembelajaran itu, dari akses internet, media pembelajarannya yang sangat banyak sekali, jadi tidak efektif dan efisien. Kemudian guru itu memberikannya itu materinya itu umum, sekilas saja, jadi sulit untuk memahaminya. Kemudian kualitas guru memberikan pembelajaran itu kurang menarik, menonton gitu. Ada ya? Ya. Jadi kalau pembelajaran ini diteruskan sampai panjang waktunya, pandemi belum selesai, wah, sebagai siswa sangat nggak bisa membayangkan. Nggak bisa membayangkan. Padahal tantangan ke depan kita itu luar biasa. Nah, ke depan ini kan trennya itu disrupsi industri ya, 4.0, jadi berbasis data. Jadi beberapa disiplin ilmu bahkan profesi nanti akan hilang gitu. Ini harus disikapi secara cerdas, secara sikap, dan harus segera ada kecepatan berpikir gitu. Mungkin Pak Ali punya pandangan ini ke depannya seperti apa? Mungkin dengan adanya ini ya masa pandemi ini, ya satu sisi memberikan beberapa kendala, hambatan. Tetapi di sisi yang lain ini juga menjadi potensi. Tetap ada ya. Kalau dulu sebelum ada masa pandemi sudah mulai muncul kan revolusi industri berbasis 4.0. Ya, sudah ada sebenarnya. Dan mungkin kurang efektif pelaksanaan di lapangan. Kemudian setelah munculnya pandemi corona ini, mau nggak mau kita dipaksa untuk menggunakan perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut. Ya kan? Yang dulunya tatap muka secara langsung konvensional, nah sekarang dipaksa harus online. Nanti boleh jadi beberapa profesi nggak ada gitu ya. Tetapi sebaliknya akan muncul profesi-profesi baru gitu. Kayak YouTuber. Itu salah satunya. Ini kan mungkin Mbak Deva, Mas Adi Yasen ini punya ini akun channel YouTube ini kan. Punya ya. Jadi harus berbasis virtual, berbasis data, dan kita mainnya nanti ke depan tetap ke sana begitu. Artinya itu bukan sesuatu hal yang membuat kita jadi takut, harus diikuti saja. Malah justru kita membekali diri kita itu dengan hal-hal seperti itu. Maka
guru juga harus membekali dong, ya kan? Sekarang kan zamannya itu sudah berbeda. Dulu tidak membayangkan profesi penjaga tol gitu ya, pencatat PLN itu. Sekarang sudah nggak ada semua ya. Besok mungkin guru nggak ada itu, karena sekolah virtual, ujian virtual, kemudian praktik juga. Tapi mungkin gambarnya lebih jauh ke sana. Kita berdoa seperti itu, begitu ya Pak Ali ya. Iya. Mungkin ada hikmah yang bisa kita petik ini dari pandemi ini. Tetap kalau kemudian kondisi apapun menurut manusia itu seburuk apapun, pasti ada hikmah kan seperti itu. Iya nggak? Iya, gitu. Pak Mas Ali mungkin ada yang disampaikan, kira-kira hikmah apa yang bisa dipetik dan bisa jadikan pesan kepada siswa-siswa yang saat ini masih di rumah. Gitu. Iya, yang pertama mungkin untuk saya sendiri dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah saya bisa meningkatkan kualitas diri dengan apa? Dengan adanya banyak diklat secara online Luar dan biasa. gratis. Dan gratis. Tegas Jadi tersebut. itu berapa program ini saya ikuti. Ya, Yang mulai dari pembuatan media pembelajaran berbasis Android menggunakan Smart App Creator, Ya. itu. Kemudian juga kita mengikuti diklat guru inovatif ya. yang diadakan Microsoft. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Ya. mengadakan diklat untuk pembelajaran jarak jauh Jauh. menggunakan Microsoft Teams, Ya. bahkan sampai 2 kali, Wah, berkali-kali ya. berkali-kali. Ini cukup menarik. Hmm. Kemudian bagi teman-teman siswaku, Ya. khususnya di SMKN 2 Surakarta, Hmm. ini menjadi sesuatu yang harus kita ikuti. Ya. Kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi. Iya. Kita nggak bisa menghindar dari adanya pandemi ini. Hmm. Maka sudah, kita harus menyikapinya secara bijak, kita menyiasatnya dengan baik. Yang jelas target itu harus tetap kita miliki. Ya. Jadi asal muasal teman-teman masuk di sekolah, khususnya SMPN 2 Surakarta, itu targetnya apa? Meskipun ada pandemi ini, ada tantangan ya tetap kita lewati. Kita cari solusi. Ya. Itu sehingga target yang kita tetapkan di awal, insya Allah akan bisa tercapai dengan baik. Itu. Oke. Mungkin dari ke Mas Adi Hasa ini ada hal yang dipetik dari nilai positif apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, untuk nilai positif dari masa pandemi ini tentunya kita bisa mengasah skill di bidang iptek. Pengenalan iptek yang sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Iya. Masa depannya itu sangat bagus untuk kita kembangkan iptek itu. Iya. Kemudian di masa pandemi ini kita banyak untuk explore media sosial, untuk mencari info-info apa menarik untuk pengembangan diri kita, skill kita untuk masa depan kita. Iya. Itu Jadi hikmat yang berada di masa pandemi ini. ya, nggak ada kata menyerah ya. Iya. Tetap berusaha, tetap maksimal dan kemudian bisa mencapai hasil target yang ditetapkan. Kalau Mbak Diva mungkin ada yang bisa dipetik dari peristiwa pandemi ini. Ada hikmah kan seperti itu? Iya, Pak. Ya, Ya, saya berharapnya semoga pandemi ini kan segera berakhir, Ya, Pak. Ya, amin. supaya bisa sekolah seperti dulu, seperti normal, terus Iya. praktek di bengkel. Iya. Itu, Pak. Maunya seperti Iya. itu begitu ya. Saya tidak membayangkan ini Mbak Diva bisa praktek kan seperti itu. Iya. Teman-teman yang lainnya nggak tahu juga. Maksudnya di rumah punya workshop. Jadi bukan menjadi hambatan sebenarnya untuk siswa-siswa yang saat sekarang ini di rumah dengan kondisi situasi yang serba menyulitkan. Kita tidak boleh menyerah apapun situasi dan kondisinya. Kita harus tetap berusaha supaya kemudian kita bisa meraih apa yang menjadi target dan tujuan dalam meraih kebaikan kita bersama. Saya di sini selaku host, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, ini kita akhiri podcast kali ini. Insya Allah nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan berjumpa lagi pada topik dan tema yang berbeda gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi para narasumber yang hadir pada kali ini dan terima kasih kerawahannya. Saya tutup podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kuat berjalan.